Denda ketika kita itu telat bayar di aplikasi Shopee, Akulaku, EasyCash, Kredivo, dan yang lain sebagainya tahun 2025. Di sini saya mau bahas biar teman-teman semuanya tahu cara estimasinya, dan mungkin next video juga saya akan bahas tentang gimana sih cara menghapus bunga dan juga denda yang akhirnya nanti kita bisa bayar dengan pokoknya aja. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya galbay Shopee ya, terutama untuk dendanya, yaitu ketika kita galbay di Shopee, Akulaku, Kredivo, setelah 1 tahun kita galbay itu berapa sebenarnya, atau bahkan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Oke, di sini saya mau bahas, dan juga sebenarnya masalah denda keterlambatan itu ternyata bisa dihapus hingga 0% teman-temannya. Jadi kalian tuh nggak kena denda. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman. Oke, yang pertama masuk dulu. Berapa sih sebenarnya denda keterlambatan yang harus kita bayarkan ketika kita galbay di aplikasi pinjol Shopee, Akulaku, dan lain-lain. Nah, di sini saya langsung bahas aja. Untuk semua pinjol itu sama, karena udah ada aturannya dari OJK ya teman-teman semuanya. Dendanya itu sama, yaitu maksimal 2 kali lipat dari hutang kita. Contoh, misalkan utang kita itu 5 juta, ya nanti bayar dendanya juga maksimal kalau sampai 5 tahun, 10 tahun pun itu 5 juta lagi. Jadi totalnya 10 juta, kurang lebih seperti itu ya. Gambaran gampangnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah masalah terhadap yang namanya penghapusan denda keterlambatan ini. Apakah bisa? Jawabannya bisa banget teman-teman semuanya, karena sebenarnya kita bisa menegosiasikan terhadap yang namanya bunga ataupun denda ini teman-teman. Karena kenapa? Karena pikirnya pinjol, bukan pikirnya pinjol sih, memang dalam aturan OJK pun, dalam aturan pinjaman pun itu ada aturannya. Jadi si nasabah ini boleh nego terhadap bunganya sekian, terus dendanya diturunin. Itu bisa nggak? Itu bisa dan dibolehkan oleh undang-undang. Jadi contoh, misalkan kalian itu bayar utang pokoknya 5 juta. Terus kemudian dengan total dendanya itu sampai 10 juta misalkan. Nah, ketika kalian itu nego atau gampangnya minta diturunin lah, jangan segitu, saya mau bayar nih. Tapi saya jangan sampai 10 juta lah, saya bayarnya 6 juta aja. Pokoknya kan 5 juta, nih saya bayar dendanya 1 juta, bisa nggak? Nah, terjadi yang namanya nego tersebut antara pihak pinjol dan juga pihak nasabah atau kalian sendiri. Oke. Nah, ini pengen saya bahas kenapa? Karena kebetulan teman-teman ada yang nanya juga kemarin itu di kolom komentar dan juga DM ke Instagram saya, makanya saya bahas. Nah, video ini saya bahas ataupun saya buatkan bukan bertujuan untuk teman-teman semuanya, ya sudahlah, yang penting kita kalau bisa ada peluang nego terhadap seperti itu, kita gali lubang tutup lubang. Bukan ya. Dalam artian teman-teman semuanya, ketika teman-teman kelak suatu saat ekonominya sudah membaik ataupun ekonominya sudah bagus, usahanya udah mapan, kalian mau bayar ataupun pengen membersihkan nama kalian dari slik OJK ataupun dari Pusdafil ataupun dari B-checking, itu kalian bisa terhadap yang namanya nego bunga, nego denda, bahkan bisa jadi 0 seperti itu ya. Tetapi ketika posisi kalian itu sekarang itu masih sulit, ekonomi kalian masih susah, belum mampu untuk bayar, jangan dipaksakan untuk membayar, apalagi dengan sistem gali lubang tutup lubang, karena itu adalah hal yang berbahaya teman-teman ya. Oke, jadi video ini adalah video jawaban dari teman-teman semuanya yang kemarin itu udah nanya di kolom komentar ataupun DM ke Instagram. Buat kalian juga yang mau nanya-nanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar video ini, insya Allah nanti bakal saya jawab di video berikutnya. Tinggal kalian subscribe aja channel ini ya, insya Allah nanti bakal saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.